Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang beberapa aspek dari pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Sebelum masuk ke materi inti, maka kita perlu mengetahui dulu apa itu pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat atau community development adalah sebuah program yang tidak hanya mencakup satu aspek saja, tetapi dia harus memperhatikan banyak aspek, misalnya sosiologi, ekonomi, politik, perencanaan kebijakan, perencanaan kota, geografis, dan sebagainya. Jadi seorang pengembang atau orang yang memiliki program pembangunan masyarakat harus mempertimbangkan semua aspek-aspek tersebut. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang pembangunan masyarakat, kemudian lebih kecil lagi ke pembangunan ekonomi, dan kita bisa melihat hubungan antara keduanya. Jadi kedua hal ini sangat berkaitan karena memang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan dari masyarakat. Kesejahteraan bisa diukur dari fisik, tapi juga harus bisa diukur dari sudut mental. Artinya sejahtera tidak hanya berkecukupan secara material, tapi juga secara mental sehat dan bahagia. Ya, mari kita pelajari lebih lanjut tentang pembangunan masyarakat. Masyarakat atau community didefinisikan dalam berbagai teori. Kita mengambil teori atau definisi dari Montesquieu dan Monse, di mana community diartikan sebagai sekumpulan manusia yang secara fisik, secara geografis mereka tinggal di sebuah area yang sama, kemudian mereka memiliki ikatan sosial dan psikologis dengan tempat tinggal mereka maupun ikatan sosial dan psikologis antar manusia yang tinggal di situ. Jadi satu sama lain memiliki keterikatan. Dalam sosiologi biasanya disebut dengan Gemeinschaft. Gemeinschaft by place, yaitu keterikatan manusia di dalam sebuah tempat dikarenakan mereka tinggal dalam wilayah yang berdekatan. National Research Council juga mengatakan bahwa community didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang berdekatan dan memiliki kesamaan kepentingan sehingga mereka saling membutuhkan. Di daerah-daerah yang biasanya masih tradisional, community atau masyarakat ini lebih banyak ditemui dibandingkan di daerah perkotaan. Mengapa? Karena community atau masyarakat harus didasari pada dua unsur utama. Yang pertama adalah keterikatan sekelompok manusia pada sesuatu, yaitu misalnya pada budaya atau pada sesamanya atau pada wilayahnya. Dan yang kedua yaitu unsur lokasi geografis, artinya mereka benar-benar menempati wilayah tertentu. Di sini tanpa ikatan dari hal itu, maka komunitas hanya disebut sekumpulan gedung. Ini yang bisa kita temui di perkotaan saat ini. Begitu banyak komunitas atau kumpulan manusia di suatu tempat, tapi mereka tidak memiliki ikatan psikologis satu sama lain. Mereka hidup sendiri-sendiri. Oleh karena itu, bisa dibilang Gemeinschaft atau keterikatan antara manusia dengan geografisnya atau wilayahnya lebih banyak ada di daerah perdesaan. Dengan demikian, maka pembangunan masyarakat konteksnya tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi lebih mengarah kepada kumpulan manusia atau komunitas tersebut, serta ikatan sosial psikologis yang lebih kuat di dalamnya. Walaupun pada kenyataannya, pembangunan masyarakat tidak hanya dilakukan di perdesaan, tetapi juga di daerah perkotaan. Mengapa juga terjadi di daerah perkotaan? Karena biasanya ikatan sosial psikologis ini tidak hanya berefek pada sesuatu yang positif, tetapi juga bisa menimbulkan masalah-masalah sosial
yang disebabkan oleh psikologi komunitas, misalnya adanya kemiskinan, prasangka akibat gap yang terlalu besar di antara yang kaya dengan yang miskin, atau prasangka dari golongan bawah kepada mereka yang memiliki jabatan atau wewenang kekuasaan. Kemudian adanya diskriminasi, misalnya di bidang pendidikan, pelayanan, fasilitas, dan sebagainya. Kemudian adanya kelompok-kelompok minoritas, misalnya untuk kelompok disabel atau kelompok-kelompok perempuan. Ada juga masalah sosial akibat adanya multicultural, penyakit, dan perilaku-perilaku korupsi di dalam komunitas tersebut. Nah, oleh karena itu, ketika kita membangun masyarakat, maka kita harus memperhatikan beberapa unsur. Jadi tidak bisa langsung kepada hasil kesejahteraan saja, tetapi juga harus pada prosesnya yang bisa menghilangkan masalah-masalah sosial tersebut. Konteks bangun masyarakat ini oleh karenanya dibagi menjadi dua, yaitu prosesnya, yaitu bagaimana menghilangkan masalah sosial dan kemudian meningkatkan kemampuan untuk bertindak secara kolektif, yaitu bersama-sama mencari solusi atas masalah sosial, atau kemudian bisa meningkatkan kerjasama di antara anggota komunitas, atau juga unsur yang kedua sebagai outcome atau hasil yang merupakan lanjutan dari proses tersebut. Sebagai outcome dari pembangunan masyarakat, diharapkan masyarakat tersebut bisa melakukan tindakan kolektif bersama-sama mencari solusi atas masalahnya sendiri. Dan sebagai outcome, dia bisa dilihat sebagai hasil tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut bersama-sama. Misalnya hasil berupa perbaikan fisik, perbaikan manfaat lingkungan atau perbaikan kualitas lingkungan, kemudian perbaikan atau bagaimana masyarakat mempertahankan budaya-budaya baik mereka dalam sosial, ekonomi, dan sebagainya. Faktor-faktor yang memfasilitasi pembangunan masyarakat diantaranya adalah modal atau kapasitas sosial, modal manusia, modal fisik, modal finansial, dan modal lingkungan. Modal atau kapasitas sosial adalah ketika semua anggota masyarakat bisa bersama-sama melakukan perencanaan untuk melakukan program yang dapat memecahkan masalah mereka. Kemudian setelahnya mereka bisa mengorganisir diri mereka sendiri atau mengorganisir sumber daya alam yang ada di sekitarnya sehingga bisa melakukan perencanaan tersebut. Pada akhirnya mereka dapat mengevaluasi dan memonitor program yang telah mereka lakukan secara bersama-sama. Jadi mereka melakukan kontrol satu sama lain. Nah, kemudian modal manusia adalah hal-hal yang menyangkut kapabilitas, kemampuan, pengalaman, dan keterampilan dari sumber daya manusia di wilayah tersebut. Modal fisik bisa bersifat bangunan, jalan-jalan yang dapat mendukung lancarnya transportasi, infrastruktur, atau bagaimana fasilitas kesehatan, pendidikan yang dapat melayani kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Modal finansial adalah lembaga-lembaga yang bisa mendukung adanya pembiayaan, kredit, kemudian hibah, atau mungkin bantuan-bantuan dana. Dan modal lingkungan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya alam, cuaca, kesempatan mereka untuk rekreasi atau entertainment. Di antara kelima modal tersebut, modal sosial adalah modal yang paling penting karena bisa menutupi kelemahan dari modal lainnya. Itu misalnya ketika modal finansial ini kurang, maka kerjasama dan kepercayaan antar anggota masyarakat bisa mengurangi biaya transaksi. Nah, kemudian modal sosial juga bisa menutupi kekurangan modal manusia. Misalnya jika banyaknya manusia atau sumber daya manusia yang mengalami kekurangan di bidang pengalaman atau keterampilan, maka
kerjasama antar mereka bisa meningkatkan kemampuan individu lainnya di dalam masyarakat tersebut. Kita telah sepakat bahwa modal sosial adalah modal yang paling penting di antara kelima faktor dari pembangunan masyarakat. Maka yang merupakan prioritas adalah bagaimana cara menumbuhkan modal atau kapasitas sosial tersebut. Di sini kita merujuk pada social capital building atau capacity building. Dia adalah sebuah proses yang komprehensif di mana dia bisa meningkatkan norma-norma, kemudian dukungan, dan kemudian sumber daya yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah di dalam komunitas tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang proses dari pembangunan masyarakat, maka kita sama saja berbicara tentang social capital atau social capacity building, di mana ketika kita menghasilkan modal sosial atau meningkatkan modal sosial dalam masyarakat, maka pada akhirnya dia juga akan mendorong pembangunan masyarakat itu sendiri. Di sini dapat kita lihat sebuah bagan dari bagaimana proses pembangunan masyarakat melalui capacity building. Dalam capacity building, sebuah program pembangunan masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kemampuan dari anggota masyarakat dalam melakukan aksi secara bersama-sama. Dengan demikian, meningkatkan kemampuan ini bisa dilakukan dengan beberapa cara yang akan kita pelajari nanti di bab-bab selanjutnya. Setelah kita melakukan capacity building, diharapkan ada peningkatan dalam modal sosial, yaitu semua anggota masyarakat mampu untuk melakukan aksi secara bersama-sama. Outcome dari pembangunan masyarakat atau outcome dari proses yang telah kita lakukan dalam capacity building adalah semua anggota masyarakat dapat melakukan aksi bersama-sama sehingga terjadi perbaikan dalam masyarakat. Modal sosial atau social capital. Menurut Fukuyama, dikatakan modal sosial adalah serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki oleh anggota kelompok sehingga mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka. Sedangkan Bourdieu dalam Winter mengatakan bahwa modal sosial adalah kumpulan sumber daya yang dimiliki oleh anggota masyarakat sehingga mereka dapat menggunakannya secara bersama-sama. Modal sosial ini tujuan akhirnya adalah melakukan hal-hal secara bersama-sama untuk mencapai tujuan komunitas tersebut dengan efektif dan efisien. Dalam beberapa pendapat dikatakan modal sosial ini bekerja lebih baik apabila masyarakatnya adalah masyarakat yang heterogen. Inilah dasar pemikiran bahwa modal sosial tidak hanya bisa dilakukan atau ditingkatkan di daerah perdesaan tetapi juga di daerah perkotaan, karena di daerah perkotaan masyarakatnya lebih heterogen dibandingkan dengan masyarakat perdesaan. Modal sosial juga diartikan sebagai suatu keinginan atau kesediaan dari setiap anggota masyarakat untuk saling membantu satu sama lain. Oleh karena itu, apabila kemampuan dan keterampilan mereka lebih heterogen, maka kerjasama akan lebih baik dapat dicapai dibandingkan dengan yang homogen. Namun demikian, modal sosial bisa dilakukan di daerah mana saja. Artinya, ketika masyarakat homogen pun bisa dimungkinkan untuk meningkatkan modal sosial tersebut. Bank Dunia mengelompokkan beberapa dimensi modal sosial. Yang pertama adalah jaringan atau hubungan dan kelompok dalam masyarakat, solidaritas dan kepercayaan dalam masyarakat, gotong royong, komunikasi dan informasi, kohesi atau keeratan antar anggota masyarakat, dan yang terakhir adalah kebijakan dan pemberdayaan dalam masyarakat. Dimensi modal sosial ini digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya modal sosial di dalam masyarakat tersebut. Contohnya, apabila komunikasi dan informasi semakin baik, maka semakin tinggi pula modal sosial yang ada dalam masyarakat tersebut.
Selain indikator-indikator di atas yang merupakan dimensi modal sosial, maka secara umum kita sebetulnya bisa melihat tingkat modal sosial dalam masyarakat dilihat dari bagaimana mereka mementingkan diri sendiri dan juga dengan mereka mengorbankan hal-hal yang bersangkutan dengan dirinya untuk orang lain. Jadi, tingkat modal sosial bisa dibagi menjadi 4, minimum, rendah, sedang, dan tinggi. Mari kita coba membaca bagaimana cara melihat tingkat modal sosial di level minimum. Apabila masyarakat tidak mementingkan kesejahteraan orang lain, atau dia sangat individualis, mementingkan kesejahteraannya sendiri, kemudian dia mengorbankan kepentingan orang lain demi kesejahteraannya sendiri, maka kita bisa mengatakan bahwa modal sosial di masyarakat tersebut rendah. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu bisa dilihat dari cara penghargaan terhadap dirinya sendiri dan kebersamaannya. Pada modal sosial yang sifatnya atau levelnya rendah, nilai-nilai masyarakat itu hanya menghargai capaian dari diri sendiri. Dan kebersamaan antar anggota masyarakat bukanlah prioritas dari individu atau komunitas tersebut. Bagaimana strateginya untuk bisa meningkatkan tingkat modal sosial? Maka strateginya harus secara individual. Kita harus melakukan pendekatan secara individual agar bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya modal sosial. Pada tingkat modal sosial yang tinggi misalnya, maka kita bisa melihat di sini ada komitmen bagi setiap orang agar bisa mencapai kesejahteraan orang lain juga. Jadi kerjasama ini dia lakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk kebaikan bersama. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dengan tingkat modal sosial yang tinggi adalah altruisme atau pengorbanan terhadap orang lain. Jadi semakin banyak dia berkorban untuk orang lain, maka itu semakin baik. Dan bagaimana strateginya untuk mempertahankan tingkat modal sosial yang tinggi adalah tetap dalam komunitas atau kumpulan-kumpulan yang ada dalam masyarakat. Jadi mempertahankan dinamika kelompok yang ada dalam masyarakat tersebut. Di akhir dari pengantar tentang modal sosial, mari kita melihat contoh hubungan antara modal infrastruktur dengan modal sosial. Jadi di sini ketika infrastruktur itu baik, maka kebutuhan hidup dasar dari masyarakat juga akan lebih terpenuhi. Selain itu, ketika infrastruktur ini baik, maka komunikasi, interaksi, serta pertemuan para anggota masyarakat juga lebih meningkat. Ketika pertemuan atau interaksi ini meningkat, semua masyarakat lebih dapat berkontribusi untuk memecahkan masalah sosial dan community issue yang ada dalam masyarakatnya. Kontribusi dari setiap anggota masyarakat dapat meningkatkan modal sosial dan pada akhirnya mereka bisa bersama-sama mengambil aksi untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Nah, hubungan ini juga berlaku sebaliknya. Ketika modal sosial itu baik, maka mereka bisa banyak memecahkan masalah mereka sendiri bersama-sama untuk memperbaiki fasilitas infrastruktur di masyarakatnya. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi secara singkat bisa didefinisikan sebagai sebuah proses untuk menciptakan kesejahteraan melalui mobilisasi sumber daya manusia, finansial, sumber daya fisik, dan sumber daya alam, di mana mobilisasi ini digunakan untuk menciptakan barang dan jasa yang marketable atau bisa dipasarkan. Seorang pengembang ekonomi berperan sebagai orang yang
mempengaruhi proses tersebut demi menciptakan manfaat bagi komunitas, biasanya melalui dengan cara penciptaan tenaga kerja. Pembangunan ekonomi telah kita ketahui biasanya berfokus pada penciptaan lapangan pekerjaan yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup yang lebih tinggi dari masyarakat. Penciptaan lapangan kerja atau job creation biasanya dilakukan dengan 3 cara, yaitu pengadaan bisnis baru, mempertahankan dan memperluas bisnis yang sudah ada, dan memfasilitasi bibit baru. Telah kita ketahui bahwa 3 hal ini sangat berkaitan dengan wirausaha yang ada dalam masyarakat. Sedangkan wirausaha tersebut meliputi pendidikan masyarakat, kerjasama antar anggota masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada, dan juga peningkatan keterampilan. Hal-hal tersebut tentu saja sangat berkaitan dengan community development, yaitu di bidang modal sumber daya manusia. Dengan demikian kita bisa melihat dengan jelas hubungan pembangunan ekonomi dengan pembangunan masyarakat. Jadi ketika pembangunan masyarakat yang meliputi pembangunan fisik, modal SDM, sosial, finansial, dan lingkungan itu meningkat, maka mereka juga bisa membantu dalam pembangunan ekonomi, di mana pihak-pihak atau sumber daya manusia ini bisa dapat digunakan untuk memperluas kesempatan kerja dan sebagainya. Sebaliknya, pembangunan ekonomi yang baik juga dapat meningkatkan modal fisik, sumber daya manusia, sosial, finansial, dan lingkungan. Jadi, keduanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Sehubungan dengan job creation atau penciptaan lapangan kerja, memberikan bisnis baru dalam masyarakat, maka kita mengenal ada beberapa istilah. Yang pertama adalah istilah host factors, yaitu faktor-faktor yang dibutuhkan dalam mempertahankan bisnis yang sudah ada atau menciptakan lapangan kerja baru. Sebuah masyarakat harus memiliki host factors agar rencana ini bisa tercapai. Apa saja host factor tersebut? Misalnya adanya bangunan, kemudian daerah-daerah wilayah yang bisa digunakan untuk bisnis baru, transportasi yang lancar, tenaga kerja yang memadai, infrastruktur, kemudian informasi dan telekomunikasi yang lancar, serta layanan publik. Dan host factors ini kemudian bisa menciptakan sebuah komunitas yang siap untuk dibangun atau biasa disebut dengan development ready community. Mereka didukung oleh pendidikan yang baik, fasilitas kesehatan yang baik, sumber daya alam, dan kesempatan untuk relaksasi di dalam melepaskan kejenuhan dan ketegangan kehidupan sehari-hari. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika host factors yang sifatnya material atau pembangunan ekonomi sangat mendukung pembangunan masyarakat. Pada akhirnya, tujuan dari komunitas untuk memproduksi aset yang digunakan untuk membangun masyarakat itu dalam pembangunan ekonomi dimobilisasi agar bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakatnya. Agar lebih komprehensif, mari kita melihat pembangunan masyarakat dan pembangunan ekonomi di dalam bidang pertanian. Jadi modal sosial dalam pembangunan masyarakat pertanian ini bisa berupa kepercayaan, norma-norma, dan jaringan sosial di antara mereka. Ketiga hal ini bisa menyempurnakan kekurangan dari kelembagaan pasar dan kelembagaan finansial yang sifatnya formal. Jadi apabila beberapa kredit tidak bisa diakses secara formal oleh anggota masyarakat, maka masih ada kredit yang sifatnya tidak tertulis, hanya berdasarkan trust atau kepercayaan antar anggota masyarakat. Di sini ada keuntungan berupa reduksi biaya transaksi, kemudian meningkatnya dinamika kelompok, kemudian adanya perbaikan dari networking jejaring dalam masyarakat. Modal sosial bisa juga diwujudkan dalam kelembagaan yang formal, yang mungkin tidak dari inisiasi pemerintah atau pihak yang berwenang, misalnya adanya asosiasi peternak atau kelompok ternak. Nah, beberapa hal yang mendukung pembangunan ekonomi dalam masyarakat
juga sangat didukung oleh modal sosial, misalnya adanya hubungan kerjasama yang erat antar anggota, leadership yang baik, dan kepercayaan dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat tersebut. Di dalam dunia peternakan, implementasi modal sosial dalam pembangunan ekonomi bisa diwujudkan dalam kontrak farming. Kontrak farming yaitu penandatangan kontrak antara pihak industri dengan peternak. Misalnya kita bisa melihat yang sekarang ini ada perusahaan inti plasma ayam ras. Tujuan awal dari kontrak farming ini adalah mengurangi pelanggaran antara kerjasama kedua belah pihak, kemudian meningkatkan koordinasi antar level, yaitu level besar atau industri dengan peternak, kemudian agar partnership atau kerjasama bisa menggantikan persaingan antar level tersebut. Kontrak farming juga diharapkan bisa menjalin komunikasi yang baik di antara pihak-pihak yang berkontribusi dalam usaha ternak. Walaupun pada kenyataannya terjadi banyak pelanggaran atau ketidaksesuaian fakta dengan harapan, tetapi tujuan awal dari kontrak farming ini adalah untuk mengaplikasikan modal sosial di antara lembaga-lembaga dalam masyarakat peternakan. Ada juga modal sosial yang diterapkan dalam kerjasama peternak dengan investor, misalnya di pengemukan sapi potong. Di sini biasanya sifatnya informal yang hanya berdasarkan mutual trust atau kepercayaan antar anggota. Kemudian adanya tolong menolong dari pihak yang memiliki modal besar kepada peternak yang kecil. Jadi kita bisa melihat beberapa hubungan antara pembangunan masyarakat dan pembangunan ekonomi di bidang pertanian, khususnya peternakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan demikian berakhir bab kita tentang pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Mari kita beralih kepada bab berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.